Poinnya, oke. Today's title is What to Learn from Early Church. Kita akan berbicara judulnya saat ini apa yang bisa belajar dari gereja mula-mula atau gereja awal. Early church means right after Jesus' crucifixion and then 100, 200, 80 up to 300. Jadi gereja mula ini yang disebutkan adalah waktu saat setelah Yesus disalibkan sampai maju sekitar 100 sampai 300 tahun setelah Masehi. Yeah. Before Jesus Christ died on the cross, Sebelum Kristus disalibkan di kayu salib, well, I think this controller. Oh yeah. As you see the screen, seperti yang ada di presentasi PowerPoint yang ada, what the disciples were commanded by Jesus was Matthew chapter 28, 18 through 20, and Acts chapter 1, verse 8. jadi dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8. These two verses are the main verses that we get the command from Jesus Christ for sharing the gospel and expanding the kingdom of God. Jadi ini adalah ayat-ayat yang disampaikan firman Tuhan. Dua ayat ini menjadi panduan bagi kita untuk mengenal apa yang Yesus bilang kepada gereja mula-mula dan juga tentu ada awalnya adalah murid-murid yang mengikuti dia. Because it's so important, let me read. Karena begitu penting saya akan bacakan. And other verses that is coming, I might skip because of the time. Karena waktu beberapa ayat saya tidak akan bacakan, tapi ayat ini akan saya bacakan. So, Matthew chapter 28, 18 through 20. Jadi Matius 28 ayat 18. Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. So therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. So it's highlighted with yellow and bold letters. Jadi ada kata yang ditandai warna kuning itu. But also verse 20 is very important because, and Jesus said, teaching them to obey everything I have commanded you. Dan kemudian penting juga di ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. And Jesus promised that surely I am with you always to the end of the age. Dan dia berjanji di bagian setelah itu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. And after his resurrection, he said, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Jadi ini momen setelah Kisah 1 ayat 8 ini, momen setelah dia dibangkitkan dari antara orang mati, dan sebelum dia terangkat ke surga dia menuliskan ini, dia menyampaikan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke seujung bumi. The book of Acts actually talks about what happened in maybe 30-40 years of time after Jesus Christ went Jadi, to heaven. Kitab Kisah Para Rasul ini kira-kira dituliskan sekitar setahun atau 2 tahun setelah momen kejadian yang terjadi pada Tuhan Yesus. So we can learn what kind of church
early church was. Nah, dari situlah kita bisa belajar tentang suasana ibadah maupun cara hidup jemaat mula-mula saat waktu awal. So first of all, Jadi yang pertama, it was worshiping church. mereka adalah gereja yang menyembah. They emphasize on worshiping God and the work of Jesus Christ. Jadi mereka menekankan tentang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. So, chapter 246 said, every day they continue to meet together in the temple court. Ayat 2 pasal 2 ayat 47 berkata, 46. yes. And 47 saying, praising God and enjoying the favor of all the people. 47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dan dengan orang yang diselamatkan. So they get together as we are doing right now, Mereka berkumpul seperti yang kita lakukan pada saat ini, every day, setiap hari, God, praising God, memuji dan menyembah Tuhan, God. dan juga melakukan saling belajar Alkitab firman Tuhan. And secondly, it was Bagian a yang praise kedua, church. poin yang kedua adalah gereja yang berdoa. As chapter 1 it says, they together constantly in prayer. Ayat 1 pasal 1 ayat 14 dikatakan mereka terus berdoa And also they were filled with the Holy Spirit. dan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pasal 2 ayat 4. So there were many people were baptized. Dan banyak orang dibaptis. Pasal 2 ayat 41. Number of follow of Jesus Christ increased. Jadi jumlah pengikut Yesus kemudian bertambah. And we know that 3,000 added, 5,000 added. Dan kita baca ada 3.000 sekali ditambahkan, kemudian 5.000 dan seterusnya. And thirdly, Bagian yang ketiga, poin yang it ketiga, was a fellowshipping church. jadi gereja yang memiliki persekutuan, mengasihi dan peduli. And also they love each other and they care for each other. Mereka saling mengasihi dan memperdulikan, menanggung satu dengan yang lain. Chapter 245 said they sold property and possessions to give to anyone who had need. Jadi di 2 ayat 44 mereka menjual milik mereka dan dibagikan secara merata kepada semua yang memerlukan. Chapter 432 says they shared everything they had. Pasal 4 ayat 32 mereka berbagi apa yang mereka punya. So the result was there were no needy person among them. Akhirnya terjadilah di pasal 4 ayat 34 tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. So for the next one is it was missional church. Poin yang keempat disebutkan adalah gereja yang memiliki misi, hati misi. Because that was the main command that Jesus asked to do. Karena itulah perintah utama yang dia sampaikan kepada jemaatnya. So, chapter 5 verse 14 says, more and more men and women believe in the Pasal Lord. 5 ayat 14 banyak kemudian bertambah-tambah orang-orang yang diselamatkan. And 542 says, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Pasal 5:42 mereka tidak pernah berhenti untuk mendengarkan pengajaran tentang Yesus Kristus. But there's something that very strange thing happened in early church. Tapi mungkin ada yang sedikit aneh terjadi di awal gereja ini, gereja mula-mula. Because of the persecution, Karena persekusi, penindasan yang terjadi, they were scattered. mereka sepertinya terpisah-pisah, terpencar-pencar. It's not really a correct expression. It's not just scattered, but they just ran away from the officials. Jadi ini bukan sekedar pecah kemudian ke sana dan kemari, tapi lebih kepada takut karena sedang dikejar-kejar. Makanya mereka terpencar oleh para pemimpin-pemimpin atau orang-orang pemerintahan. But if you look at chapter 8 verse 4, those who had been scattered preached the word
wherever they went. Tapi ayat 84 menyebutkan mereka yang terpecah ini, mereka justru memberitakan Injil ke tempat di mana mereka berada yang terpecah itu. It wasn't just ran away or scattered, but Bu- because of that, Bu- while they were scattered or run away from the persecution, they still have preaching. Jadi bukan cuma sekedar terpecah begitu saja, tetapi justru saat mereka terpecah, mereka berada di tempat di mana mereka lari dan kemudian memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan, dan menyatakan Yesus Kristus dimanapun ke tempat mereka terpencar itu. Not only disciples, 12 disciples of Jesus, Jadi bukan hanya 12 murid itu saja, but also deacons were also preaching the gospel. tetapi para diaken, orang-orang yang lain juga memberitakan firman Tuhan di tempat mereka terpecah belah itu. Chapter 8:5 says, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Pasal 8 ayat 5 menyebutkan tentang menyampaikan firman di kota Samaria di mana mereka memproklamasikan Yesus Kristus sebagai Mesias. And verse 8:25 says, they had further proclaimed the word of Lord and testify about Jesus. Ayat selanjutnya 8:22 disebutkan dia menyampaikan bagaimana firman Tuhan kemudian maju terus dan terpecah, dan di mana para pelayan-pelayan juga menyampaikan firman Tuhan di situ. So he was preaching the gospel in many Samaritan villages. Jadi banyak kota-kota di Samaria juga menerima kekabaran Injil dari para gereja yang awalnya itu terpecah. And also Paulus who was Saul, yang dulunya Saulus, began to preach in the synagogues. mulai that Jesus berbicara, is the Son of berkhotbah God. di sinagog. So, the preaching, the message that Jesus preached or taught, Jadi pesan yang Yesus Kristus sampaikan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu was continuously spreaded. mulai terus menyebar ke berbagai tempat. And also we know that in Acts, the Paul spread the gospel in Asia Minor. Dan kita tahu bersama Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul dia menyampaikan Injil jauh keluas ke wilayah Asia Kecil. But that's a mission church. But we usually know up to here. Itu adalah gereja yang melakukan misi, tapi kita cuma biasanya tahu sampai di titik ini. But we have to understand what kind of church. The number 5 Jadi kita juga mesti mengerti gereja seperti apa sebenarnya yang sedang is terjadi. the persecuted church. Saudara perlu tahu bahwa poin yang kelima, gini, gereja yang mengalami persekusi atau tantangan atau intimidasi. First of all, it was the first Christians were persecuted by Jews, the same people. Jadi awal gereja mula-mula itu penindasannya terjadi oleh orang Yahudi justru. It's like brothers and sisters and relatives. Jadi sebenarnya justru penindasan terjadi seperti yang dilakukan oleh saudara sendiri dilakukan. So 5:18 says they means Jews arrested the apostles. Pasal 5 ayat 18, mereka menangkap para rasul. And also chapter 8:1 says a great persecution broke out against the church in Jerusalem. Pasal 8 ayat 1, terjadi persekusi yang kuat di gereja yang ada di Yerusalem. And also chapter 8:3 says Paul began to destroy the church. Dan dikatakan 8 ayat 3, Saulus waktu itu juga melakukan persekusi, mulai persekusi ke gereja Chapter Tuhan. 12:2 says King Herod arrested some who belonged Dan to the Raja church. Herodes juga disebutkan mulai menangkap gereja Tuhan. There was a strong intention to persecute them. Ada niatan yang begitu kuat untuk menghancurkan gereja Tuhan.
So he had James, the brother of John, put to death with the sword. Jadi sudah dibunuh Yohanes Pembaptis waktu itu. And also Jewish leaders were persecuting the Christians. Dan kemudian Jewish leaders. pemimpin-pemimpin Yahudi melakukan persekusi juga, membunuh gereja Tuhan. Number 6 was, it was apostolic church. Gereja yang apostolik, poin yang keenam. Some may not really understand what is an apostolic church. Ada yang mungkin sulit untuk mengerti ini gereja apostolik ini maksudnya apa. Apostolic church means Gereja apostolik berarti they learn what Jesus taught Ber- through apostles. jadi gereja apostolik ini mereka gereja yang belajar dari apa yang diajarkan oleh para rasul. So chapter 242 says they devoted themselves to the apostles' teaching. Pasal and to 2:42 fellowship. mereka mendevosi atau mereka memberikan komitmen mereka untuk membelajar dari pengajaran-pengajaran dari para rasul dan bersekutu. So teaching of the apostle was the mission. Jadi pengajaran rasul ini menjadi pusat, menjadi utama. It was the main ministry for the apostle. Menjadi pelayanan utama yang dilakukan oleh para rasul. So church was built on the gospel apostles' witness. Jadi gereja dibangun berdasarkan apa yang rasul-rasul sampaikan, saksikan kepada umat Tuhan. So if we go back, teaching of the apostle was the teaching Ja- of Jesus Christ. Jadi apa yang diajarkan pada rasul ini sesuai dengan apa yang dulu juga disampaikan pengajaran oleh Yesus Kristus sendiri. So Bible is clearly saying that the head of the church is only Jesus Christ. Alkitab dengan tegas mengatakan kepala gereja adalah Yesus Kristus sendiri. And Jesus is the head of the church. We have to remember. Dan perlu kita ingat terus, Yesus adalah kepala dari gereja Tuhan. Number 7, Bagian we yang have to ketujuh, understand that Christians were the salt and the light in the corrupt world. orang Kristen sebagai garam dan terang bagi dunia yang korup. If we look at Matthew 5:13 and Matius 5 ayat 33, ayat 13, you are the salt of the earth. kamu adalah garam untuk dunia. You are the light of the world. Ayat 14, kamu adalah terang bagi dunia. So the early church Christian imitate the life of Jesus Christ. Maka gereja awal mula-mula ini mereka mengimitasi apa yang Yesus mau jadi menjadi garam dan terang bagi dunia. So living a life like Jesus Christ was actually witnessing Jesus. Jadi mengalami kehidupan mengimitasi apa yang Yesus lakukan itu adalah hidup yang memberitakan Injil juga. So wherever they go, Jadi kemanapun mereka pergi, whether they scattered, whether ran off, ataukah belajar atau pergi pekerjaan, they were the little Jesus Mereka- in the community. mereka menjadi imitasi dari Yesus Kristus. And also Christians perform their duties as a Roman citizen and care for the sick people and the abandoned. Dan juga sebagai warga negara Roma, mereka melakukan pekerjaan atau tugas sebagai orang-orang yang memberikan kepedulian kepada orang sakit dan juga orang-orang yang diabaikan. There was a lot of sicknesses going on in the Roman time. Waktu itu ada begitu banyak hal yang berbau sekuler yang terjadi di bangsa Roma. If someone's sick, they actually throw away on the street because they don't want to get sick. Jadi waktu itu kalau ada yang sakit sepertinya diabaikan bahkan dibuang keluar karena ya mereka tidak mau yang sakit itu justru merugikan. And also, Roman Empire was a soldier-oriented culture. Peradaban Roma ini adalah peradaban yang berpusat pada militer. Jadi kerajaan Roma ini berorientasi kepada kemiliteran. So, if they have a boy, Kalau ada laki-laki
bayi laki-laki, they keep the boy. mereka mengambil anak laki-laki ini. But if they have a baby girl, Kalau anak perempuan, they feel like, oh, baby girl, what do we do with the baby girl? They just throw away. jadi ini anak perempuan mau bikin apa? Jadi dibuang saja anaknya. So Christians rescue them from the street and care for them. Jadi orang-orang Kristen lah yang justru mengambil anak-anak yang perempuan yang dibuang ini dan kemudian dibawa dan mereka besarkan. These things happen while Roman Empire, Roman government actually persecute Christians. Dan semua hal ini terjadi saat di mana gereja Tuhan mengalami tantangan persekusi dari pemerintah Roma sendiri. So when Romans see the Christians, Jadi orang Roma melihat Kristen, they see little Jesus mereka melihat seperti imitasi Yesus, orang Yesus kecil. because the Christians were following what Jesus taught them. Karena orang Kristen saat itu mengikuti apa yang Yesus Kristus ajarkan. If we look at lifestyle of modern people, Kalau kita melihat gaya hidup modern ya, kita sibuk di mana-mana. one of the things that I really, a lot of people worry about is Ada banyak yang membuat kita khawatir, orang menjadi khawatir. the culture of the cell phone. Jadi budaya ini adalah budaya HP yang terjadi di zaman ini. Young people spend so much time on the looking at the phone. Orang muda sekarang ini lebih banyak waktunya hanya dengan melihat HP. One time I was coming back from Africa. Suatu waktu saat saya kembali dari Afrika, There was a boy sitting in just diagonally from me. ada anak laki-laki itu ada di depan saya. He had a cell phone Dia punya HP, and he was flipping. jadi seperti di scroll itu naik ke atas disentuh. He wasn't just scrolling. Dia hanya scroll saja ke atas. He actually looked at the pictures in the screen Dia melihat gambar di layar itu and then scrolling. dan kemudian scroll lagi ke atas. As an old person like me, Sebagai- it was like so fast. Bagi saya orang tua itu seperti sangat cepat scrollnya. I couldn't understand how can he grasp the image fully and flip. Saya agak kurang mengerti bagaimana dia bisa mengerti gambar itu begitu cepat karena di scroll cepat sekali, naik. So young people spend so much time on playing with the phone. Jadi orang muda saat ini banyak waktunya untuk bermain dengan HP mereka. So young people tend to attend Sunday worship, Orang muda bahkan mungkin sedikit atau mungkin jarang masuk lagi ke dalam pelayanan ibadah minggu. and also participating church activity, Dan mungkin ada beberapa yang masih mau juga berpartisipasi. and think that it is enough Christian duties for them. Jadi mereka menganggap ya sudah cukup untuk melakukan tugas saya sebagai orang Kristen. So when people leave church, Jadi ketika orang keluar dari gereja, they feel, oh, I've done so much. oh saya sudah melakukan begitu banyak karena sudah datang ke gereja bahkan. So that if I go out, Kalau keluar, and God will bless me. maka Tuhan akan memberkati saya. They feel happy. Mereka berasa senang. And also leave the rest of the week Dan hidup dalam seminggu selanjutnya same as friends and peers. sama seperti bertemu dengan teman-teman dan juga orang-orang yang lainnya. And then come back next Sunday. Lalu rutin lagi, balik lagi hari Minggu. But it is a trick of Satan. Tapi itu seperti perangkap dari iblis. The real Christian life Kehidupan Kristen yang sejati begins when we go out of the church, mulai saat kita keluar dari gereja, because the outside of the church is the real mission field. karena di luar gereja lah ladang misi sejati kita.
Early Christians had to overcome severe persecution. Gereja mula-mula mereka harus menghadapi persekusi yang luar biasa. In early church, it took 1 to 3 years, not 1 to 3 weeks, 1 to 3 years to get baptized. Gereja mula-mula itu butuh 1 sampai 3 tahun baru bisa dibaptis dengan air, bukan 1-3 bulan, 1-3 tahun. Early church leaders did not baptize new Christians until new Christians' life changed. Gereja awal pemimpinnya tidak akan langsung membaptis orang kecuali mereka dimuridkan dulu, mereka tertanam dalam akar firman Tuhan, lalu kemudian mereka menerima baptisan air. It means just confessing the faith in Christ. Christ Jesus was not enough to get baptism. Jadi hanya ketika mereka benar-benar mendalami firman Tuhan, kemudian mereka menerima baptisan air itu. Do you know why? Anda tahu kenapa? It was a time Ada waktu di mana it's a Roman Empire ruled, di mana kerajaan Roma itu berkuasa, announcing that I'm Christian mengumumkan saya ini Kristen, could be the death warrant. itu bisa berarti mati. If someone report the existence of Christian, Kalau orang Kristen ada yang melaporkan keberadaannya itu di tempat di mana dia berada, Roman soldiers maka came and prajurit Roma itu harus kemudian langsung datang dan menangkap orang-orang Kristen. then there was things happening. The soldiers asked Christians, Maka kemudian orang-orang Kristen itu akan ditanyai oleh prajurit Roma. "Are you really a Christian? Apakah kamu betul-betul Kristen? If you deny Kalau saudara menyangkal faith in Christ, iman dalam Kristus, you could be released. maka bisa dilepaskan. But if you don't deny, Tapi kalau Christian tidak mau faith, menyangkal, then you will die." maka hari ini kamu mati. Sometimes they put to death on the cross. Kadang disalibkan di kayu salib, Sometimes they put them in the arena so that wild animal eat. kadang kala juga ditaruh di arena gladiator dan kemudian mati di situ. So the early Christian leaders Jadi wanted to pemimpin make gereja awal itu mau gereja Tuhan, wanted to make sure that he or she is really. pemimpin gereja itu mau memastikan bahwa mereka yang menerima Yesus betul-betul tertanam dan menjadi Kristen yang kuat, yang sejati. So in the early church, Jadi di gereja mula-mula, professing that I'm Christian means that he or she is really living like Jesus. menyatakan dia Kristen berarti orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh tertanam dalam firman Tuhan dan mengikuti pengajaran para rasul tadi. So Matthew chapter 22:35. Matthew chapter 22:35. Matius 20 ayat 35. One of them, an expert in the law, tested I think you need total. him with this question. You cannot see the slide. Next slide. Oh, no, it's not there. Oh. So they Jadi, asked Jesus. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Teacher, which Guru. is the greatest commandment in the law?" apa perintah yang paling kuat, paling berharga dari hukum Taurat, paling utama? Jesus replied, Yesus "Love menjawab, the Lord your God with all your heart and with all your soul. and with Kasihilah all your mind." Kasihlah Tuhanmu dengan segala kekuatanmu, segenap hatimu, dan segenap pikiranmu. And the second, Dan that yang was the first kedua, one. itu yang pertama. Dan And the kedua, second is like it. Love your neighbor as yourself. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So that the early Christians Jadi Kristen awal mula, knew what they must be like. mereka harus tahu harusnya akan menjadi seperti apa.
I mentioned that salt and light Saya sudah sebutkan tadi garam dan terang. in the corrupt world. Di dunia yang begitu korup ini, But also, the love God and love neighbor was a very important thing. juga hal yang penting adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. If we truly love someone, Kalau kita betul-betul mengasihi seseorang, we cannot really think about bad things to do to them. maka kita tidak berpikir untuk melakukan hal-hal jahat kepada orang yang itu. So, if we truly love God, Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, we cannot do something against God. maka kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. So, it's the same as to neighbor. Sama juga dengan sesama kita, keluarga ataupun orang-orang lain, sama manusia. In Old Testament, there was a 10 commandments. Di perjanjian lama ada 10 perintah Tuhan. If you study, Kalau saudara belajar dari 10 perintah, 10 hukum, and if we carefully look at all 10 commandments, kita mulai melihat satu demi satu tentang 10 hukum perintah Tuhan. 1 through 4 is saying, love God. 1 sampai 4 itu mengasihi Tuhan. 5 to 10 is love. 5 sampai 10 itu mengasihi sesama kita. It is saying that don't kill, don't steal, Dikatakan tidak boleh membunuh atau mencuri. but it is saying that if I love him, how can I steal from him? Tidak dikatakan mengasihi memang, tetapi bagaimana saya mencuri dari orang yang saya kasihi. If I love him, how can I kill him? Bagaimana Or hurt him? saya mengasihi tetapi kemudian saya membunuh orang itu. It doesn't make sense. Tidak masuk akal. So, love God and love neighbors is the all law. Law of Jadi inti dari mengasihi itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama manusia. Itulah dasar dari seluruh hukum yang ada di firman Tuhan. This is 21st century. Ini adalah perjalanan kita, ayo abad 21 ke atas ini. It's been 2,000 years past. Sudah lewat kira-kira 2000 tahun semenjak Injil awal mula kita mendengarkan. Some may say, it's different. Orang mulai berkata, wah beda zaman sekarang, kita ini beda. Early Christian church and our church here is different. Gereja awal itu seperti itu dan gereja sekarang ini berbeda. Kita ini sudah di zaman yang berbeda. Time's different. Waktu berbeda, Place is different. tempat juga berbeda, And cultures are different. budaya juga beda. But law of God never change. Tetapi kasih kepada Tuhan itu tidak pernah berubah. Early Christian church, Jadi Kristen awal mula, they impressed Roman. mereka itu membuat orang Roma terkagum. How? Bagaimana Through their love, melalui kasih mereka, through their care, melalui kepedulian mereka, through their diligence. melalui mereka kerajinan yang mereka lakukan. They never strike back Mereka tidak pernah balas pukul. because Jesus never strike back. Karena Yesus tidak pernah membalas memukul, menyerang. Some may think, hey, those Christians are full. Ada yang bilang, Kristen ini bodoh sekali. How can they leave the world this complicated and so changing fast? Bagaimana bisa hidup dengan budaya yang seperti itu, yang komplikasi di mana-mana dan mereka hidup dalam kehidupan yang berbeda. We have to apply the law such as eye for an eye and tooth for a tooth. Kita harus praktekkan kalau pukul mata juga, kalau pukul gigi jatuh ya sama, pukul balik gigi jatuh.
But if we look at this society, Tapi kalau kita lihat masyarakat sekarang ini, violence bring more violence. kekerasan berbuah banyak dengan kekerasan juga. Early Kristen awal mula practice what Jesus showed. mereka mempraktekkan walaupun Yesus waktu itu sudah tidak ada. So they show Mereka their menunjukkan holiness kekudusan and purity mereka dan kemurnian mereka to the Romans. kepada orang-orang Roma, So non-Christians. orang-orang non-Kristen. So practical application we can do is Jadi aplikasi yang bisa dilakukan setiap hari mempraktekkan firman Tuhan ini. number one is honesty. Pertama adalah kejujuran. And number two is a humble heart. Yang kedua rendah hati. And third one is a responsibility. Kemudian bertanggung jawab. And number four is a wisdom. Kemudian hikmat atau kebijakan. As a little Jesus, we must be honest in every situation. Sebagai pengikut Yesus kita harus jujur dalam semua situasi. We don't impress other people to bring me up. Kita tidak membuat orang lain terkagum supaya motivasinya kita itu diangkat-angkat. We impress people to show Jesus. Kita mengagumi orang untuk menunjukkan kasih Tuhan pada orang itu. If you carefully look at it, non-Christians are watching us. Kalau saudara perhatikan baik-baik, orang-orang di luar gereja itu memperhatikan kita. And what I do matters to them. Dan apa yang saya lakukan itu punya pengaruh bagi mereka. Our life should be transparent and nothing to hide. Hidup kita itu seperti transparan, tidak ada yang disembunyikan. Our action should show our faith in Jesus. Tindakan kita menunjukkan iman kita kepada Kristus Yesus. Number two is we must be humble before God. Bagian yang kedua Amen. kita harus rendah hati atau rendah diri. So our wealth and power Jadi is merendahkan from diri, God. semua apa yang kekuatan, kekayaan yang kita miliki itu semua pemberian Tuhan. More gift from God means more responsibility to the society. Banyak yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, begitu juga berarti banyak tanggung jawab yang kita harus kerjakan. We have to use our wealth and power to serve and love others. Kita harus gunakan kekayaan dan kuasa kita untuk melayani Tuhan kita. And also number three, we must be responsible for our word and action. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab tindakan kita ke orang-orang seperti yang ada di dunia. Each Christian represents Jesus Christ and His teaching. Setiap orang-orang percaya memberikan pertanggung jawab kepada yang di dunia, juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. What we do can glorify Jesus or hurt the name of Jesus. Apa yang kita lakukan bisa memuliakan Tuhan atau sebaliknya justru membuat nama Tuhan justru menjadi malu. And also Christian community. Dan juga komunitas Kristen. So we could make mistakes, but must be responsible for the consequence. Kita bisa melakukan kesalahan, tetapi ingat harus ada tanggung jawab yang kita lakukan. We don't have to be perfect. Kita tidak harus sempurna. If we have a mistakes, Kalau kita membuat kesalahan, say I'm sorry. katakan saya minta maaf. Get the forgiveness from people. Minta pengampunan dari orang. Then ask for forgiveness from God. Juga meminta pengampunan dari Tuhan. When these two things are happening, Kalau kedua hal ini terjadi, we are truly forgiven. maka kita betul-betul diampuni. Number four is we must have wisdom to live in this corrupt world. Bagian yang kedua, kita harus mempunyai hikmat, kebijakan di dunia yang korup ini. We need to ask Holy Spirit for Kit- His wisdom and leadership. Kita butuh Roh Kudus untuk hidup dalam kehidupan yang dunia sekarang. There's so much temptation in this age, especially social media video. Ada
Begitu takes our banyak time. godaan yang terjadi di dunia ini, terutama yang terjadi di media sosial. So we have to be wise. Jadi kita harus bijaksana. Now this is a different world. Sekarang ini dunia yang berbeda. We cannot live without this little device. Kita tidak bisa hidup dengan benda kecil ini. Probably it has everything. Semuanya ada di sini. It has a navigation. Ada navigasi, It has a lot of apps ada begitu banyak aplikasi so that we can get the discount. supaya mungkin dapat diskon dari aplikasi. We have the reward here. Ada reward point. And also we have a Google that we ask some knowledge. Dan kita bertanya kepada Google untuk mendapatkan pengetahuan. But we have to be wise. Tapi kita harus bijak. We have to have a power to control Kita harus punya kuasa untuk mengendalikan this little device. alat kecil ini. Don't let this little device control us. Jangan sampai alat kecil ini mengontrol kita. So we have to grow Kita harus bertumbuh and sanctify our life. dan menguduskan kehidupan kita. It's all listed in Ephesians 4, chapter 4, 1 through 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. There's a three steps that we have a faith. Ada 3 langkah yang kita lakukan. When we hear the gospel Saat kita mendengarkan Injil Tuhan or when we hear the teaching, atau kita mendengarkan pengajaran, we get it as an information. kita mendapatkan tambahan informasi. So even though this is word of God, Walaupun ini firman Tuhan, we don't really care much. kadangkala kita tidak begitu peduli. Oh, this is good. Oh ya, bagus ya. That's it. Ya sudah, setelah itu And we selesai. leave church. Lalu kemudian keluar dari gereja. Then we live as same as non-Christian. Dan kita hidup sama seperti orang yang tidak percaya juga di luar sana. But we have to go step up, Tapi kita harus melangkah lagi. awakening stage. Langkah di mana kita mengalami kebangunan. We don't receive gospel as an information, but the gospel come alive. Jadi in kita our- tidak hanya melihat firman Tuhan itu sebagai pengetahuan saja, tapi firman Tuhan itu menjadi hidup dan masuk dalam kehidupan kita. In biblical word, Di we call dalam it kehidupan rema. di dalam Injil itu sebut Rema. rema. Katanya itu rema, dari firman menjadi hidup, jangan disebut rema. And then we have to go one more step. Dan kemudian dari selangkah itu lanjut lagi. It is a living the world. Hidup di dalam dunia. Hidup dalam firman. Firman, yeah. So let Holy Spirit lead me to be like Jesus. Biarkan Roh Kudus memimpin saya untuk menjadi kehidupan seperti Yesus Kristus. If we totally give ourselves to God, Kalau kita seluruhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, then Holy Spirit can lead us. maka Roh Kudus bisa pimpin kita. Even though we are weak, Walaupun kita lemah, we are uneducated, kita tidak terdidik, even though we are not significant in this world, walaupun kita ini kurang berperan di dunia ini, God can use us. Tuhan bisa pakai kita. When Peter Saat Petrus preached a lot to the Jewish people, begitu banyak dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi saat itu, Jewish people were astonished. orang Surprised. orang Yahudi itu terkagum. Hey, he's a fisherman. Bukannya dia itu nelayan kan? He's not scholar. Dia bukan orang yang ahli firman. He's not historian. Dia bukan orang ahli sejarah. No Levi. Bukan orang Lewi. But Tapi he talked about the history of the Israel people, dan dia bicara sejarah tentang orang Israel. how the prophecy came alive in
Jesus Christ, Bagaimana nubuatan di perjanjian lama itu menjadi hidup di pada Yesus Kristus saat itu. so that people receive that He's preaching. Maka and orang change their heart. menerima firman Tuhan waktu itu dan diubahkan. When Holy Spirit is with us, Kalau Roh Kudus ada dalam kita, He will give us a wisdom. Dia berikan hikmat pada kita. He will give us a word to teach Dia akan berikan itu kata-kata untuk mengajar or witness atau menyaksikan who Jesus is siapa Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus yang ada dalam kita. for me and for you. Bagi saya sendiri dan juga bagi Anda. Then people can understand, wow, Dan kemudian orang mengerti, wow, that's what you believe. itu yang kamu percayai. That's why you are different. Makanya kamu itu berbeda. That's why you are so special. Oleh karena itu kamu begitu istimewa. I want to be like you. Aku ingin seperti kamu. Then we could say, no, don't follow me. Dan mereka berkata, oh jangan ikut saya. This is what Jesus made. Ini yang Yesus lakukan untuk saya. So when we go out, Saat kita keluar there is a mission field. keluar sana itu adalah ladang misi kita. Some, maybe your family is a mission field. Sebagai keluarga di antara saudara. Some your workplace is a mission Itu field. juga bisa tempat pekerjaan ladang misi kita. So everywhere, wherever you go, whenever you are in the mission field. Jadi dimanapun Anda pergi, Anda melakukan pekerjaan, dimanapun Anda berada itu Anda melakukan, Anda sebenarnya sebagai orang melakukan misi firman Tuhan. So live the world, be like Jesus means you will be witnessing. Jadi Jesus. kehidupan memiliki firman itu saudara menjadi saksi Yesus Kristus. I bless you that all of our life will be blessed and be the witnessing. Saya percaya Jesus memberkati Christ. Bapak Ibu dan biar kehidupan kita menjadi berkat bagi semua orang. Let's pray. Mari berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you for Jesus. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus. You gave us a new life. Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. You have a way to get to God. Engkaulah pembuka jalan bagi kami menuju Tuhan yang sebenarnya. Our life here is a bonus. Hidup kami di dunia sekarang ini adalah bonus. Let us be a little Jesus Biar kita menjadi seperti imitasi Kristus. so that people will see Jesus through us. Supaya orang melihat Yesus melalui kehidupan kami. What an honor and privilege Betapa menjadi kehormatan bagi kami ya Tuhan. to show Jesus in me. Untuk menunjukkan Yesus Kristus sebenarnya kepada orang lain. So bless us, Berkati kami. use us, Pakai kami. get glorified through us. Biar dimuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kami. So we praise you, Kami memuji Engkau. we honor you, Kami menghormati Engkau. we thank you. Kami mengucap syukur kepadamu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus Kristus. amen. Amin.